Memasuki abad ke-21, dunia mengalami perubahan yang sangat pesat. Hal ini karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Perubahan ini tentunya berpengaruh besar terhadap pendidikan. Pendidikan tidak lagi cukup hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi juga harus membekali peserta didik dengan keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu kerangka yang digunakan adalah keterampilan abad 21 yang dikenal dengan 6C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, creativity, karakter, dan citizenship. Keterampilan ini membantu peserta didik menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu berpikir kritis, berkomunikatif efektif, bekerja sama, berkreasi, berkarakter kuat, serta memiliki kesadaran kewarganegaraan baik secara nasional maupun global. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis merupakan kemampuan kognitif untuk menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi argumen, serta mengambil keputusan berdasarkan alasan yang logis dan bukti yang valid. Dalam konteks pendidikan abad 21, berpikir kritis sangat penting karena peserta didik hidup di tengah arus informasi yang melimpah ruah. Mereka dituntut untuk tidak sekedar menghafal, melainkan mampu memilah informasi yang relevan, akurat, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran bergeser dari yang tadinya berpusat pada guru menuju berpusat pada peserta didik, dengan guru berperan hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi adalah kemampuan menyampaikan dan menerima informasi secara efektif, kreatif, dan bertanggung jawab menggunakan berbagai modalitas. Ini bukan sekedar berbicara atau menulis, tetapi mencakup dimensi yang lebih kompleks, yaitu kolaboratif, kreatif, kritis, kontekstual, dan bertanggung jawab. Bentuk komunikasi yang efektif bisa berupa lisan, tulisan, ataupun digital. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal bisa melalui bahasa tubuh atau body language. Nah, sebagai seorang calon guru, tentunya kita sebagai mahasiswa PGSD harus bisa menciptakan lingkungan yang aman dan berani untuk kelas anak-anak kita nanti. Lalu juga menyiapkan strategi yang berbasis aktivitas dan proyek. Selanjutnya untuk itu kita harus mengintegrasikan dan agar bisa bermakna. Juga melalui pemberian umpan balik yang konstruktif agar mendapat feedback yang baik dari para siswa. Seperti itu. Collaboration berasal dari bahasa Latin collaborare yang berarti bekerja sama atau bekerja bersama. Menurut Abdul Syani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Nah, kolaborasi dalam pembelajaran adalah pembelajaran yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berbagi pengetahuan dalam sebuah interaksi sosial untuk meningkatkan performance baik keterampilan maupun sikap melalui kegiatan kerjasama secara kelompok. Nah, kolaborasi dalam pembelajaran ini itu memudahkan peserta didik belajar dan bekerja sama, saling menyebarkan pikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok maupun individu. Nah, kelebihan model pembelajaran kolaboratif ini adalah yang pertama, membantu pemahaman. Yang kedua, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, mendapatkan umpan balik. Keempat, merangsang berpikir kritis. Kelima, mendapatkan perspektif baru. Keenam, suasana nyaman memudahkan pemecahan masalah. Ketujuh, belajar menjadi lebih menyenangkan. Kedelapan, tanggung jawab diri dan kelompok. 9, mendapat teman baru. Nah, kemudian contoh model pembelajaran kolaboratif ini itu yang pertama, learning together. Yang kedua, teams games tournament.
Yang ketiga, group investigation. Keempat, academic constructive controversy. Yang kelima, jigsaw procedure. Yang keenam, student team achievement division. Kreativitas atau creativity adalah kemampuan menciptakan, mengembangkan, dan juga mengekspresikan gagasan baru dalam batasan nilai-nilai agama, budaya, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, dalam konteks abad 21, kreativitas adalah siswa mampu berpikir inovatif dan juga adaptif sesuai perkembangan zamannya. Selanjutnya, penerapan kreativitas dalam pembelajaran. Yang pertama ada project based learning. Pembelajaran berbasis proyek mendorong peserta didik untuk menyelesaikan masalah nyata melalui riset, kolaborasi, dan integrasi lintas mata pelajaran. Selanjutnya yang kedua, design thinking. Metode pembelajaran kreatif dan terstruktur untuk memecahkan masalah dengan mendorong empati, eksplorasi, eksperimen, dan juga evaluasi. Yang ketiga ada pembelajaran tematik dan interdisipliner. Siswa mengintegrasikan berbagai pengetahuan dalam satu tema untuk memahami keterkaitan konsep dan mengembangkan gagasan baru. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital. Bisa menggunakan Canva, selanjutnya menggunakan Google Workplace, and then sebagainya. Dan selanjutnya penerapan kreativitas dalam pembelajaran, ada penggunaan media beragam dan kontekstual, penggunaan media pembelajaran non-konvensional seperti alat peraga buatan, bahan daur ulang atau materi lokal untuk mendorong eksplorasi dan pemikiran kreatif. Literasi visual dan ekspresi diri, siswa diberi untuk mengekspresikan ide secara kreatif melalui tulisan, gambar, dan video atau produk visual lainnya. Selanjutnya, karakter. Karakter adalah nilai, sikap, dan perilaku yang menjadi pedoman dalam sikap dan bertindak. Karakter dibentuk melalui proses pendidikan yang mengintegrasikan nilai moral, sosial, emosional, dan spiritual ke dalam pembelajaran untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak, kreatif, kritis, komunikatif, kolaboratif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, creativity dan karakter. Kreativitas dan karakter merupakan dua keterampilan penting abad 21 yang saling berkaitan. Nah, kreativitas ini mendorong kemampuan berpikir inovatif dan pemecahan masalah, sedangkan karakter ini seperti integritas, empati, ketekunan, dan memastikan inovasi dilakukan dengan sikap bertanggung jawab dan etis. Keduanya membentuk individu yang tidak hanya cerdas dan inovatif, tetapi juga berakhlak dan mampu beradaptasi dalam dunia dan kompleks. Terima kasih. Citizenship adalah kewarganegaraan, yaitu status hukum yang diberikan kepada seseorang sebagai anggota suatu negara yang berdaulat, disertai dengan seperangkat hak, kewajiban, dan keistimewaan hukum, serta menimbulkan hubungan timbal balik antara individu dan negara tersebut. Nilai kewargaan global dalam pendidikan dasar. Yang pertama ada kesadaran komunitas global, yaitu memahami bahwa manusia terhubung dalam komunitas global yang lebih luas dan memiliki tanggung jawab bersama terhadap tantangan dunia. Yang kedua ada penghargaan terhadap perbedaan, yaitu mengembangkan pemahaman penerimaan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan latar belakang manusia. Yang ketiga ada kemampuan beradaptasi dan bertindak, mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama dengan orang lain, dan mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah global. Yang keempat ada fokus pada isu-isu global, yaitu memahami isu-isu global seperti kelangkaan sumber daya, perubahan iklim, dan hak asasi manusia dan kemiskinan. Nilai kewargaan nasional dalam pendidikan dasar. Yang pertama ada penanaman karakter kebangsaan, yaitu mengambil nilai-nilai seperti religius, jujur, toleransi, kerja keras,
disiplin, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, ada pemahaman konstitusi dan falsafah bangsa, yaitu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai fundamental Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman hidup bangsa. Yang terakhir, ada pembentukan identitas nasional, yaitu membangun kesadaran akan identitas nasional di tengah globalisasi, sehingga siswa memiliki dan kesadaran akan perannya dalam masyarakat Indonesia.